Wabil khusus kepada Bapak Ustadz Ibnu Qasim yang senantiasa kita harapkan barokah ilmu dan manfaat ilmu, juga barokah ilmunya, juga barokah doanya. Semoga senantiasa beliau diberi kesehatan, panjang umur, bita'atillah, alil ilmi wa alil khair, umumnya pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya bawa teks. Mari kita lanjutkan pengajian semalam supaya sedikit kita mengetahui. Jadi poin intinya nanti kita mengaji dari awal syahadat sampai bab haji. Nanti ini kan masih bab zakat. Kemarin kita membahas tentang kedudukan zakat, sekarang pelaksanaannya. Jadi gini, nanti kan kalau tidak paham, yuben itu gak apa-apa, terserah. Kalau nggak paham, jadi tetap dicatat pahala karena kita niatnya mengaji dari rumah. Kalau paham ya nggak apa-apa. Jadi orang Jawa bilang gini, Pak ora paham, ora pinter yuben. Dene diparingi pinter ora apa-apa. Jadi ngono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna minal ardh. Ini dalil pertama tentang zakat. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma, infakkanlah sebagian daripada apa-apa. Ma itu apa-apa, perkara. Kasabatum yang sudah kalian usahakan, wa mimma, dan sebagian perkara akhrajna lakum minal ardh, dan sebagian dari dan apa-apa yang keluar dari yang kami keluarkan, akhrajna yang Allah keluarkan. Ini kan firman Allah. Lakum kepada kalian semua minal ardh, dari bumi. Al-Baqarah 268. Nah, semua perkara yang keluar dari bumi, yang dihasilkan bumi itu wajib dizakati. Nah ini dalilnya. Apakah ada perkara yang keluarnya enggak dari bumi? Ada. Kalau zaman dulu ya kan, para ulama-ulama, para masayih ya kan, makomnya tajrid, bukan makom hasab, bukan makom tajrid. Tiap hari hanya mutar tasbih ya Pak ya. Wah. Ada tamu mak grenjel 100.000 manunggus ya Pak ya. Itu. Sekarang lain. Kita ada penghasilan itu kita nggak paham. Contoh YouTuber itu penghasilannya keren. YouTuber itu ada yang sampai 1 bulan itu mendapat 30 juta. Ya 1 bulan YouTuber. Itu penghasilan enggak dari bumi, dari langit. Zakat lagi profesi. Kalau zaman dulu profesi itu enggak digaji. Contoh zaman dulu kita menjadi umarok zaman dulu itu benar-benar ikhlas. Sekarang ada gajinya, makanya diatur itu pertama di Kuwait. Di Kuwait itu tahun 84 diatur zakat profesi. Siapa mau jadi kepala desa kalau enggak ada gajinya? Itu juga ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu ya, Nabi Nuh, dakwah, bikin perahu, dilempari tai, ya kan Pak? Sampai ulama Nabi Muhammad juga seperti itu. Berdakwah, lempar tai, lempar batu. Sekarang enggak. Tempat dakwah disediakan ya kan Pak, dilempar duit, nah, dilempar kue, dilempar berkat ya kan, gue enak pokoknya sekarang. Mau ulama, mau umarok, kita perlu syukuri. Jamaah pun makin luar biasa. Kalau zaman dulu orang larang gitu, makanya berjalan orang berdakwah nyari orang yang nggak pandai. Kalau sekarang lain, orang
Zamannya bandar mengerikan. Nah gitu. Jadi sekarang tergantung niatnya. Nah, karena zakat pun tergantung niatnya. Jangan beli rumah, tapi kalau niatnya investasi dizakati. Jangan beli sawah, niatnya investasi walaupun nggak ditanami, dizakati. Niatnya investasi. Kalau niatnya bikin rumah, kalau niatnya nggak investasi, zakatnya cukup sekali karena dari hasil penghasilan kita pertama. Dalilnya mana ini? Walladzina yanqizuna. Nah ini At-Taubah 34. Bisa dicari nanti. Walladzina yanqizuna, dan orang-orang yang kizuna kan podo nyimpen ya. Kalau dulu kan cuma zahab wal fiddah. Nyimpan atau investasi itu tanah nggak laku zaman dulu. Siapa bangun rumah silahkan. Tanah lebar-lebar ya Pak ya. Nah itu bangun rumah sampaiku alhamdulillah zaman dulu. Kalau sekarang sejengkal tanah aja bayar. Karena kalau kita beli tanah ya, enggak benar-benar patoknya, lebih sedikit aja. Itu kita memakan harta orang lain, itu punya orang itu sampai 7 lapis bumi, sampai 7 lapis langit punya orang lain. Itulah hukum tanah. Jadi walaupun kita bangun tinggi, atapnya atas itu enggak kena tanahnya, tapi itu termasuk bagian hak orang tetangga kita itu. Jadi jangan pres-pres, kasih restan. Kalau sekarang ada hukum pemerintah di kampung-kampung, khususnya di Jawa Timur, itu kalau bangun rumah di restan ya tanahnya setengah meter, tetangga sini setengah meter. Jadi untuk bisa misalnya giring sapi ke belakang ya kan, giring kerbau ke belakang rumah bisa. Nah, sekarang kalau di kota mepet-pet, di kampung-kampung pun gitu. Nah, itulah Pak. Ada juga bagian yang itu apa namanya, ada ganggang gitu. Saya pernah masuk rumahnya ada memean orang ya, memean itu majuran baju jatuh. Nah gitu. Terus ini dalil ya, yang kizuna menyimpan az-zahaba ing emas wal fiddah talan ing perak. Jadi orang yang menyimpan emas dan perak atau investasi lainnya, niatnya investasi artinya usaha, wala yunfiqunaha dan tidak diinfakkan atau tidak dizakatkan harta investasi tersebut fi sabilillah, untuk jalan sabilillah. Fabashirhum, maka peringatkan mereka bi adzabin alim, dengan azab yang pedih. Nah, jadi bersyukurlah kita ya diberi gak triliunan ya kan. Sekarang bingung orang kaya itu, sekarang bingung gimana supaya uangnya keluar karena ada virus apa itu corona. Nah, itu karena Allah sangat rindu kepada umat. Yang kaya makin nimbun hartanya, merasa itu nanti hartanya nggak bisa keluar sendiri. Elpret, entah bagaimana caranya, itu pasti keluar sendiri. Pasti keluar. Entah dengan cara orang itu mati, setelah itu dibuat perebutan anak turunnya, ya kan? Atau enggak, saking kayanya disita KPK. Selalu bilang berarti. Ya, jadi seperti pasti keluar dengan caranya sendiri. Makanya sama-sama seperti itu kita gunakan sabilillah. Sabilillah itu untuk mengamankan Islam dan mengayomi Islam. Contohnya sabilillah, bangun masjid, bangun madrasah, mempertahankan Islam. Nah itu sabilillah. Kalau enggak dibuat sabilillah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabari mereka bahwa azab Allah itu sangat pedih. Dikiranya aman apa? Semua ini kan milik Allah, kita cuma begitu. Terus ini dalil lagi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum
khud ambillah. Kalau dulu disuruh ambil, kalau sekarang ambil itu di masjid aja datang sendiri ya Pak ya. Itulah mudahnya sekarang. Dan orang pun ikhlas datang sendiri karena bingung mau dikasih siapa. Kalau di masjid lumayan didoakan, kalau dikasih orang, ya saya terima gitu aja gitu. Kalau di masjid didoakan, karena belum tentu tepat sasaran, gitu ya. Nanti kalau bab zakat poinnya ada 3 diterangkan nanti. Ini tentang dalil-dalilnya supaya kita itu makin mantap tentang zakat. Khud min amwalihim, khud ambillah perintah Allah. Min amwalihim, dari sebagian harta-harta alladzina shadaqatan, menjadi zakat atau sedekah. Ini diartikan zakat di sini karena dijelaskan tadi di kalimat setelahnya. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, harta mereka, tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka, waktu zakihim, dan untuk membersihkan harta mereka. Biha, dengan harta mereka akan bersih dan akan suci, akan tohir dan akan suci. Jadi disuruh ngambil, jadi boleh minta. Wasoli, dan berdoalah. Nah ini dalilnya, wasoli lan sholat. Sholat itu kan sejatinya doa, ya kan kita pelajari waktu itu. Alaihim, kepada orang-orang alladzina, ini alladzina yang mempunyai harta-harta tadi yang menzakatkan hartanya. Inna sholataka, karena sesungguhnya doa kalian itu sakanun, menenangkan mereka, menenangkan orang-orang tersebut. Lagu kepada alladzina, atau orang-orang yang berzakat. Jadi yang pertama, zakat itu kalau kita pelajari dalil-dalil ini tadi dan dalil-dalil sebelumnya, kita pelajari poinnya ada 3. Pertama, bentuk dan macam zakat. Jadi bentuknya zakat itu ada 2. 1, zakat mal, 2 zakat harta. Zakat mal, zakat harta sama ya. Zakat mal itu zakat harta. Yang kedua bentuknya zakat badan, zakat fitrah. Jadi zakat mal itu ada 7. Kalau dulu ada 5. Zakat mal itu pertama zakat emas dan fiddah, emas dan perak dizakati atau investasi apapun. Ya, karena bahasanya di sini pakai menyimpan. Yang bizunal dahab, kalau dulu itu investasi ada emas kan. Kalau sekarang ada terserah, tanah bisa, ruko bisa. Terus yang kedua hasil perniagaan, itu perniagaan. Yang ketiga hasil pertanian, padi, jagung. Terus yang keempat hasil pepohonan. Nah ini buah-buahan, sawit, kurma, macam-macam. Iya semua pun dipajak sekarang. Itu hukumnya pun nggak jelas berarti pajak. Diborongkan. Iya Pak. Kayak rambutan, kayak apa gitu nggak Pak? Kalau di Jawa bahasanya ngebas. Ngebas itu nggak bahaya. Enggak Pak ya? Ubi baru dibaca ya, nggak tahu itu jelas halal haramnya nggak tahu. Ditinggalkan kalau seperti itu barang subhan. Rambutan udah dibayar orang jebret. Wah ini udah punya orang itu ini, rupanya dihabiskan setengahnya. Itu kayak mana pertanggungjawaban yang punya rumah itu kan? Yang punya. Nah itulah bahaya. Jadi jangan suka-suka majakan. Kalau bisa. Ya, makanya diomongkan karena omongan ini bisa menjadikan hukum kepada kita. Contoh, orangnya niat memajak, ya, tapi kalau bilang bukan urusan dulu ya, anak cucu banyak ada, ya berarti kan anak cucunya, itu. Ya, pas harga 100 itu Pak ya, perwel gitu.
Jadi itu tadi macam zakat. Yang keenam zakat profesi. Dulu nggak ada, sekarang diadakan karena itu termasuk bergaji kalau zaman dulu. Walaupun ustadz, ulama juga sama. Misalkan ayah saya mendiang itu, jadi asal ada tamu disalami itu, tapi disalami nggak mau buka, dilempar itu, dilempar. Maksudnya nggak dilempar itu nggak salam, ada yang nampung. Karena dukun nampung kalau coba dukun itu, iya lah Pak profesi. Kan di sini diterangkan, gini ya Pak ya. Nah, dukun pun ya dukun itu dukun ini karudura dukun. Jangan salah, dukun itu singkatan. Nek karudura dukun. Min thayyibati ma kasabatum, yaitu menzakatkan sesuatu dari yang baik-baik. Jadi kalau jual narkoba, dukun cabul, dukun lokoy orang, bukan dukun asli, sok tahu, nah itu bahaya ini. Itu nggak wajib dizakati. Itu ya. Dukun itu macam-macam. Memang kalau di sekolah agama itu ada jurusan perdukunan. Nah, kitabnya Qonun Kitabib, Mujarobat Bainobil Kadir, Samsul Ma'arif Kubro. Banyak kan itu, Samsul Aimah, apalagi kitab-kitab kuno. Jadi supaya enggak bisa dibacok gampang itu bagaimana riyadhahnya apa, wiridnya apa, auranya apa, ada. Jadi setelah lulus dari kejuruan nanti ada masuk ke fakultas apa, ahli apa. Ahli falakiyah, buat tanggalan ya kan, bikin pabrik percetakan, pesantren, dan ini. Nah, juga ada juga, namanya dukil. Kalau itu dukil, itu ya wajib zakat. Zakat profesi itu gini, 1 bulan berapa, di total 12 bulan, hasilnya ada nggak senilai 80 gram emas. Nah itu nasib juga. Per orangnya ada nggak? Sekarang 4 juta lah, 4 juta ada nggak? Ini bertanya. Ya nggak sampai nisab nggak wajib Pak. Lah, Pak. Ya. Kita hikmatan di sekolah. Hikmatannya di sekolah. Iya. Enggak sampai. Nah, ini saya lanjutkan ya Pak ya. Itu tadi macam. Baru zakat kas yang ke